Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh di ujung kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Aulia. Sejak kecil, Aulia dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh kebaikan. Dengan mata yang selalu berbinar dan senyum yang tak pernah pudar, ia selalu berusaha menyebarkan kebaikan di sekitar. Meski keluarganya tidak kaya, Aulia selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia tinggal bersama ibunya, Nirmala, yang bekerja sebagai penjahit di rumah mereka yang sederhana. Kehidupan mereka tidak mudah. Ayah Aulia meninggal dunia ketika Aulia masih sangat kecil, meninggalkan mereka berdua untuk bertahan hidup dengan hanya mengandalkan pekerjaan Nirmala. Namun, meski kekurangan materi, Aulia selalu merasa dirinya kaya dengan cinta. Ibunya adalah sosok yang mengajarkannya bahwa harta yang paling berharga bukanlah uang atau benda-benda, melainkan hati yang tulus dan ikhlas dalam memberi. Suatu hari, Aulia berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang lelaki tua yang tampak sangat lemah, duduk di bawah pohon besar dengan wajah penuh keriput dan tubuh yang terbungkus kain usang. Lelaki itu tampak seperti tidak memiliki rumah, dan Aulia merasa sangat kasihan. "Aku tidak punya uang, Pak, tapi bolehkah saya membawakanmu makan?" tanya Aulia dengan suara lembut. Lelaki tua itu menatap Aulia dengan mata yang penuh rasa haru, tidak menyangka ada seseorang yang begitu peduli. Aulia kembali ke rumah dan mengumpulkan sedikit makanan yang bisa ia bawa. Meskipun itu hanya sekedar nasi dan sayur yang baru dimasak ibunya, ia yakin itu sudah cukup. Ia kembali ke tempat di mana ia menemukan lelaki tua itu, berharap dapat membantu sedikit meringankan beban hidupnya. Saat Aulia kembali, lelaki tua itu masih duduk di tempat yang sama, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada cahaya yang muncul saat ia melihat Aulia datang dengan membawa makanan. "Terima kasih, Nak," kata lelaki tua itu dengan suara gemetar, mengucapkan rasa terima kasih yang tulus. Aulia merasa hatinya dipenuhi kehangatan melihat wajah lelaki tua yang tampak sangat berterima kasih. Mereka berbicara sebentar. Aulia tidak merasa khawatir, meski lelaki itu terlihat asing baginya. Ia hanya merasa ingin membantu. Itu saja. Tanpa sepengetahuan Aulia, tindakan sederhana itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuan itu, Aulia sering menemui lelaki tua itu. Setiap kali ia berjalan ke pasar, ia tak pernah lupa untuk membawa sedikit makanan untuknya. Lelaki itu, yang kini Aulia ketahui bernama Pak Tamin, menceritakan kisah hidupnya yang begitu memilukan. Dulu, ia adalah seorang petani yang bahagia, memiliki keluarga yang harmonis dan ladang yang subur. Namun, hidupnya berubah drastis ketika anak-anaknya pergi merantau ke kota besar dan istrinya meninggal dunia karena sakit. Kini, Pak Tamin hidup sebatang kara, mengandalkan kebaikan hati orang lain untuk bertahan hidup. "Aulia, kamu seperti cahaya di tengah kegelapan. Mungkin tidak banyak orang yang mau peduli padaku, tetapi kamu datang dengan kebaikan hati yang tulus," ucap Pak Tamin dengan suara yang penuh haru setiap kali Aulia memberinya makanan. Mendengar kata-kata itu, Aulia merasa semakin tergerak untuk membantu. Namun, di balik kebaikannya, ia juga merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Meskipun ia ingin terus memberi dan berbuat baik, ia juga menyadari bahwa hidupnya tak selamanya mudah. Ibunya, Nirmala, seringkali mengingatkan Aulia bahwa hidup mereka tidak akan selalu seperti ini, dan suatu saat Aulia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang lebih keras. Pada suatu hari, sebuah kabar datang yang mengguncang kehidupan Aulia. Ibunya yang selama ini selalu sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Aulia terkejut saat menemukan ibunya terbaring lemah di tempat tidurnya, dengan tubuh yang demam tinggi. Aulia berlari mencari obat dan perawatan, namun karena keterbatasan uang, segala upaya terasa sia-sia. Semua yang Aulia coba lakukan terasa tidak cukup. "Aulia, jangan terlalu khawatir. Ini hanya penyakit biasa. Ibu akan baik-baik saja," kata Nirmala dengan suara lemah, berusaha menenangkan anaknya yang cemas. Tapi Aulia tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa.
Ibunya tampak sangat lelah, dan Aulia merasakan sebuah kecemasan yang luar biasa. Hari demi hari, kesehatan Nirmala semakin menurun. Aulia bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang, namun penghasilan dari menjahit yang didapat ibunya tidak cukup untuk biaya pengobatan. Aulia merasa begitu tertekan. Ia ingin sekali bisa mengubah nasib mereka, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa dan berharap. Di tengah kesulitan yang semakin menekan, Aulia kembali teringat pada Pak Tamin. Meski kehidupannya sendiri begitu sulit, lelaki tua itu selalu menebarkan kebaikan dengan hati yang tulus. Aulia merasa ada yang bisa ia pelajari dari Pak Tamin, tentang bagaimana menerima kenyataan dan tetap memberi meski dalam keterbatasan. Suatu malam, ketika Aulia hampir tak bisa tidur karena khawatirkan ibunya, ia memutuskan untuk pergi menemui Pak Tamin. Ia merasa butuh dukungan dan kata-kata bijak dari orang yang telah lama dianggapnya sebagai guru kehidupan. Ketika Aulia tiba di bawah pohon besar tempat biasa Pak Tamin duduk, ia mendapati lelaki tua itu sedang tertidur pulas, tapi ada secari kertas yang tertinggal di sampingnya. Aulia mengambil kertas itu dan membacanya. Isinya hanya satu kalimat sederhana. Jangan biarkan hatimu menjadi kering, meskipun hidupmu penuh dengan kesulitan. Kata-kata itu menyentuh hati Aulia begitu dalam. Ia merasa semakin kuat. Dalam kegelapan yang datang, ia harus bisa menjaga kemurnian hatinya. Malam itu, Aulia membawa secari kertas dari Pak Tamin ke rumahnya. Ia membaca kalimat tersebut berulang kali, mencoba meresapi maknanya. Kata-kata itu memberinya kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Meski dalam keadaan yang sangat sulit, Aulia bertekad untuk tidak membiarkan hatinya menjadi kering. Ia harus tetap tegar untuk ibunya, dan untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Aulia mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Ia mulai menawarkan jasa menjahit lebih banyak, meskipun tenaga dan waktunya semakin terbatas. Namun, meskipun usahanya keras, penghasilan yang ia dapatkan tetap tidak mencukupi. Aulia merasa dunia seperti menekan dirinya dari segala arah, dan ia mulai merasa putus asa. Pada suatu pagi, saat Aulia sedang sibuk bekerja di depan rumah, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Ternyata itu adalah Pak Tamin yang datang berjalan pelan menuju rumah mereka. Wajahnya terlihat lebih cerah dari sebelumnya, meskipun tubuhnya masih lemah. Pak Tamin tersenyum saat melihat Aulia. "Aulia, anak baik. Aku datang untuk memberimu sesuatu," kata Pak Tamin sambil membuka tas kecil yang digendongnya. Dari dalam tas itu, Pak Tamin mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berisi beberapa lembar uang. "Aku tahu, kamu sedang kesulitan. Ini bukan banyak, tapi semoga bisa membantu," lanjut Pak Tamin dengan senyum penuh ketulusan. Aulia terkejut dan hampir tidak percaya melihat uang itu. Ia merasa sangat malu, namun juga sangat terharu. "Pak Tamin, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak ingin memberatkan Anda," kata Aulia dengan suara terbata-bata. Namun, Pak Tamin menatapnya dengan lembut. "Aulia, kebaikan itu bukan soal seberapa banyak yang kita beri, tapi soal kemurnian hati yang kita miliki saat memberi. Jika kamu tidak menerima ini, maka aku yang akan merasa tidak diberi kesempatan untuk menolongmu." Aulia terdiam. Ia tidak bisa menolak lagi. Pak Tamin bukan hanya memberi uang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang memberi dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Ia menyadari, meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, Pak Tamin tetap memilih untuk memberi. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Aulia menerima bantuan itu. Hari-hari berikutnya, Aulia dan ibunya berjuang bersama melawan sakitnya Nirmala. Dengan bantuan uang dari Pak Tamin, mereka bisa membeli obat-obatan yang dibutuhkan, meski tak cukup untuk menyembuhkan seluruhnya. Namun, meski kondisinya tak membaik dengan cepat, Aulia merasa ada sedikit harapan yang muncul. Ia berusaha menjaga senyum di wajah ibunya dan berdoa setiap malam agar Tuhan memberikan kesembuhan. Aulia mulai mengerti bahwa kemurnian hati bukan hanya tentang memberi atau menerima, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dan tetap berbuat baik meski hidup terasa begitu berat. Ia merasa semakin dekat dengan arti sebenarnya dari kehidupan, yaitu berbagi kasih dan menjaga harapan, meskipun dunia seakan melawan. Namun,
Keajaiban kehidupan kadang datang tanpa diduga. 1 minggu setelah itu, keadaan Nirmala yang semakin memburuk, akhirnya membuat Aulia harus menghadapi kenyataan pahit. Ibunya tidak mampu bertahan lebih lama. Aulia merasa seluruh dunianya runtuh. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Nirmala menggenggam tangan Aulia dengan erat dan berkata pelan, "Aulia, jadilah seperti bunga yang tumbuh di tengah badai. Hati yang baik tidak akan pernah sia-sia." Dengan kata-kata terakhir itu, Nirmala meninggal dunia, meninggalkan Aulia sendirian dalam kesedihan yang mendalam. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang tetap hidup. Aulia tahu, ibunya telah memberikan bekal hidup yang paling berharga, hati yang penuh cinta dan kebaikan. Kini, Aulia harus belajar untuk hidup tanpa ibunya. Tapi dengan hati yang masih dipenuhi cinta, dan dengan pelajaran dari Pak Tamin, Aulia tahu bahwa ia harus terus maju. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menemukan sebuah cahaya yang tak terlihat, yang terus menerangi jalannya. Aulia merasa seolah dunia kehilangan warnanya setelah kepergian ibunya. Setiap sudut rumah terasa kosong, dan keheningan yang ada membuatnya merasa begitu sepi. Namun, meskipun hatinya hancur, Aulia berusaha untuk tetap teguh. Ia mengenang setiap kata bijak yang pernah diucapkan ibunya, dan sekarang kata-kata Pak Tamin semakin bergaung di hatinya. Hati yang baik tidak akan pernah sia-sia. Setiap pagi, Aulia berusaha bangun dan menjalani hari-harinya dengan semangat yang semakin besar. Ia melanjutkan pekerjaan menjahit dengan tekun, meski kadang kala air mata tak bisa ia tahan. Meskipun ia merasa begitu kesepian, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu, ibunya pasti ingin melihatnya tetap kuat. Hari demi hari, Aulia semakin dikenal di desa sebagai gadis yang penuh ketulusan. Kebaikan hatinya, yang selalu ia pelihara meski dalam kesedihan, mulai menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Aulia tidak hanya menolong dengan memberi, tetapi ia juga membantu orang yang kesusahan tanpa mengharapkan balasan. Pak Tamin sering mengunjungi Aulia, memberikan dukungan moral yang sangat berarti baginya. Pada suatu pagi yang cerah, Aulia sedang menyelesaikan jahitan di sebuah rumah dekat alun-alun desa. Tiba-tiba, seorang wanita muda datang mendekat dengan wajah cemas. Wanita itu tampak terdesak dan kebingungan, tetapi Aulia menyapanya dengan senyuman hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Aulia lembut. Wanita itu menghela napas panjang dan kemudian menceritakan bahwa suaminya baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan dirinya dan 2 anak kecil untuk bertahan hidup. Wanita itu, yang bernama Rina, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia bimbang dan takut masa depan mereka akan semakin sulit. Aulia mendengarkan dengan penuh empati. Tanpa pikir panjang, ia mengajak Rina untuk tinggal sementara di rumahnya. "Jangan khawatir, Rina. Kita bisa saling membantu. Tidak perlu merasa sendirian," ucap Aulia, meskipun hatinya sendiri masih terasa rapuh. Tetapi, ia tahu bahwa memberikan pertolongan pada orang lain adalah bagian dari menyembuhkan dirinya sendiri. Hari-hari pun berlalu, dan Aulia serta Rina mulai hidup bersama. Aulia membantu Rina mencari pekerjaan, dan bersama-sama mereka merawat kedua anak kecil Rina. Kebaikan hati yang Aulia tebarkan ternyata kembali padanya dengan cara yang tak terduga. Rina, yang awalnya merasa sangat terpuruk, kini mulai merasa memiliki keluarga lagi, dan Aulia merasa hatinya dipenuhi kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, Aulia duduk di halaman rumah sambil memandangi bintang-bintang di langit. Pak Tamin datang menghampirinya, membawa sebuah senyum bijak seperti biasa. "Aulia, kamu sudah benar-benar mengerti arti hidup ini. Kamu memberi dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Sekarang, lihatlah, kamu juga menerima kebahagiaan itu kembali. Kebahagiaan yang datang dari kemurnian hati," kata Pak Tamin dengan lembut. Aulia menatap Pak Tamin dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak tahu bagaimana aku bisa melalui semua ini, Pak Tamin. Aku masih merasa kehilangan, tapi aku tahu ibu menginginkan aku tetap baik hati, meski dunia terasa begitu keras." Pak Tamin tersenyum. "Kehilangan itu memang menyakitkan, Aulia. Tetapi dengan setiap kebaikan yang kamu tebarkan, kamu memberi penghormatan pada ibu.
Ibu akan selalu ada di hatimu, melalui segala yang kamu lakukan. Aulia terdiam, merenung. Seiring waktu, ia benar-benar merasakan kekuatan dari kata-kata itu. Ia tidak lagi merasa sepi, karena ia tahu bahwa cintanya kepada ibunya akan selalu hidup. Setiap langkahnya sekarang adalah bentuk penghormatan untuk ibu yang telah mendidiknya dengan penuh kasih. Aulia melihat dirinya sendiri tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat dan penuh cinta, yang mengerti bahwa hidup adalah tentang memberi, meski kadang itu berarti memberi saat kita sendiri tengah membutuhkan. Dan kemurnian hati, seperti yang telah diajarkan oleh ibunya dan Pak Tamin, akan selalu menjadi cahaya yang membimbingnya. Dengan hati yang penuh cinta, Aulia terus melangkah maju, meneruskan warisan kasih yang tak akan pernah pudar.